selamat datang di Roleplay Kefarmasian BEM KMFA 2020. Di sesi kali ini tuh spesial banget teman-teman karena kita akan membahas dan kupas tuntas tentang apa itu LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah. Karena seperti kita semua tahu, karya tulis ilmiah adalah salah satu aktivitas atau komponen penting yang akan kita hadapi selama kita menjalani dunia perkuliahan di farmasi ini. So, pada kesempatan kali ini, tamu pembicara kita yang spesial banget ada Kak Sulhan dari Angkatan 2017 akan menjelaskan ke teman-teman semua bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah yang baik dan benar dan tips dan trik mengikuti lomba karya tulis ilmiah. So, untuk teman-teman yang mungkin punya passion di bidang karya tulis ilmiah, ini waktu yang tepat banget buat teman-teman untuk lebih belajar banyak lagi. Dan tunggu apa lagi? Kita lanjut ke video selanjutnya. Enjoy! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di roleplay penjelasan Lomba Karya Tulis Ilmiah dari BEM KMFA 2020. Kali ini Muhammad Sulhan Hadi dari Farmasi 2017 akan menjelaskan mengenai Lomba Karya Tulis Ilmiah, rangkumannya, dan beberapa tips dan trik dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya ini profil aku di beberapa sesi menulis. Selanjutnya, sebelum kita masuk dalam materinya, kita perlu mengenal dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah apa sih yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah. Nah, ini salah satu deskripsi dari karya tulis ilmiah yang paling aku sukai, yakni sebuah laporan tertulis yang dia di dalamnya menjelaskan tentang hasil sebuah penelitian atau studi mengenai suatu masalah oleh seseorang atau tim, yang mana penelitian atau studi ini dia memakai prinsip saintis dan etik yang dia dikonfirmasi oleh scientific community. Dan data, kesimpulan, serta seluruh informasi dari karya tulis ilmiah yang nantinya dibuat itu digunakan sebagai referensi untuk membuat karya tulis ilmiah lain atau penelitian yang lainnya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa penelitian itu sifatnya terus berkembang, dan sama seperti fungsinya dari karya tulis ilmiah ini digunakan atau tidak berhenti hanya di situ, tapi terus berlanjut untuk dikembangkan oleh peneliti lain. Selanjutnya, aku pengen menunjukkan ke kalian beberapa jenis dari scientific paper. Bisa dilihat ada banyak sekali, dari mulai artikel ilmiah, kemudian ada case report, tesis, kemudian naratif dan systematic review yang mungkin sudah kalian kenal saat kuliah. Nah, hari ini kita akan berfokus ke research artikelnya. Jadi, scientific paper yang dimaksud atau yang nanti akan dibahas itu maksudnya adalah research artikel. Selanjutnya, aku ingin bahas beberapa bagian dari karya tulis ilmiah yang harus kalian ketahui. Nah, sebelum membahas beberapa atau susunan dari karya tulis ilmiah yang perlu kalian ketahui, aku ingin nunjukin bahwa tidak ada aturan tertulis atau aturan yang mutlak mengenai format dari karya tulis ilmiah. Nah, yang perlu kalian atau yang paling penting kalian pahami adalah kalian harus selalu membaca guidebook dari lomba atau guideline dari penulisan karya tulis ilmiah dari lomba yang akan kalian ikuti. Nah, tapi ada beberapa format yang biasanya sering digunakan untuk lomba karya tulis ilmiah yang ada di Indonesia. Nah, formatnya seperti ini: ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penulisan, pembahasan atau analisis, dan kesimpulan. Nah, mungkin langsung saja penjelasan dari aku akan bersifat lebih teknis, jadi langsung kita masuk ke bagian-bagian dari karya tulis ilmiah aja, biar nanti setelah kita selesai atau kalian selesai menonton video ini, kalian bisa langsung mulai praktek dan tahu bagian-bagian apa saja yang perlu kalian tulis. Nah, yang pertama adalah satu atau pendahuluan. Nah, dari pendahuluan ini dia biasanya berisi buah atau 4 subbab. Ini yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan, dan yang keempat adalah manfaat. Nah, kita mulai dari latar belakang dulu. Jadi, latar belakang ini merupakan sebuah basis atau titik awal yang mana penulisan ini dimulai.
dan dia itu berawal atau semua karya tulis ilmiah itu latar belakangnya pasti berasal dari sebuah masalah, dan latar belakang yang bagus itu dia memberikan urgensi atau memberikan masalah yang dia benar-benar penting dan harus diselesaikan. Contoh seperti mungkin penyakit kanker yang tinggi, kemudian apalagi di luar farmasi seperti pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan ini harus dijelaskan dengan data-data yang faktual dan terkini bahwa ini merupakan masalah yang harus diselesaikan dan masalah ini urgent untuk diatasi. Ini merupakan beberapa tips trik dari aku untuk menyusun dari background. Yang pertama kita bahas tema, pasti di lomba karya tulis ilmiah itu ada tema dan ada subtema yang bisa kalian pilih. Kemudian kita membahas masalah yang kita bawa, jadi kita bahas inti masalah yang kita bawa. Kemudian kita menjelaskan di latar belakang itu ada sebuah potensi dalam penyelesaian masalah ini. Jadi kita membahas masalah, kemudian potensi penyelesaian masalah, kemudian mengaktualisasikan potensi yang kita bahas tadi ke dalam ide kita, kemudian bisa menambahkan metode dari penulisan karya tulis ilmiah itu sebagai opsional, bisa dimasukin bisa enggak. Nah, bisa langsung kita lihat, ini salah satu karya tulis ilmiah yang aku buat untuk pemilihan mahasiswa berprestasi. Mungkin bisa dilihat kalau ada kursornya bahwa yang pertama ini ada di awal latar belakang itu sudah ditulis Sustainable Development Goals atau SDGs, ini sebagai temanya. Kemudian setelah membahas SDGs ini, aku masuk ke subtema yang aku pilih, yakni kesehatan atau tujuan ketiga dari SDGs. Nah, salah satu tujuan atau indikator dari SDGs itu adalah mengurangi angka kematian penyakit akibat kardiovaskuler, kanker, diabetes, dan aku nanti akan berfokus ke salah satu penyakitnya, yaitu kanker, serta mungkin membahas sedikit tentang penyakit kardiovaskuler. Nah, setelah kita masuk ke tema dan subtema, kita membahas masalah. Nah, masalah yang aku angkat di sini adalah adanya terapi kanker yang dia tidak sinergis dengan tujuan SDGs, yakni dia terapi kanker tapi menimbulkan efek samping, yakni penyakit kardiovaskuler, sehingga apabila angka kematian penyakit kanker ini turun, tapi angka kematian akibat penyakit kardiovaskuler itu naik, berarti sama aja dong. Berarti pengobatan sekarang ini kurang spesifik dan harus diselesaikan dengan inovasi. Nah, dari masalah yang udah aku tulis, selanjutnya aku tadi akan membahas potential way atau potensi dari suatu teknologi yang mana dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, aku mengangkat tentang teknologi formulasi persediaan farmasi dan pengantaran obat. Nah, itu salah satu nanti aku fokuskan ke Aptamer. Nah, setelah membahas kalau ini loh ada teknologi yang berpotensi atau adanya potensi penyelesaian masalah yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita mengaktualisasikannya ke dalam ide kita. Nah, bisa dilihat di sini kalau setelah di atas aku membahas Aptamer, di bawah aku menunjukkan bahwa ideku ini dia menggunakan Aptamer karena setelah aku bahas dengan manfaatnya itu dirasa cocok untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir bisa dibahas yakni metode dari penulisan karya tulis ilmiah, tapi ini opsional, bisa dimasukin, bisa tidak, tergantung dari kalian. Kemudian yang kedua, rumusan masalah, dan yang ketiga ada tujuan. Nah, rumusan masalah ini dia berbentuk pertanyaan yang dia harus dijawab dengan mengumpulkan data dari paper kita. Maksudnya paper kita itu tujuannya yang menjawab dari 3 pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah ini. Terus kemudian ada tujuan, dia itu merupakan tujuan paper itu atau tujuan karya tulis ilmiah itu ya intinya menjawab dari rumusan masalah ini. Teknisnya bisa dilihat di sini. Kalau rumusan masalah itu intinya pertanyaan ini, dan 3 pertanyaan ini harus dijawab di karya tulis ilmiah, di isi dari karya tulis ilmiah yang kita buat. Nah, tujuannya juga sama, yakni untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi jumlah rumusan masalah ini kan ada 3 pertanyaan, dan tujuan ini ada 3 pertanyaan. Ini pasti sama. Jadi rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan itu jumlahnya pasti sama karena mereka itu relate atau berkaitan. Kemudian yang terakhir ada manfaat atau benefit. Nah, biasanya ini manfaat itu dari kalian sendiri. Sebenarnya karya tulis ilmiah kalian ini bisa bermanfaat bagi siapa aja sih, mungkin bagi pemerintah, akademisi, diri kalian sendiri, bagi negara, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, masuk ke bab 2 atau tinjauan pustaka. Nah, dari bab 2 atau tinjauan pustaka ini terdiri dari beberapa bagian yang aku tulis bagian A, B, C, D, dan seterusnya. Kenapa ditulis begitu? Karena tinjauan pustaka ini terdiri dari subbab. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa itu tinjauan pustaka. Jadi, tinjauan pustaka itu dia berisi beberapa subbab yang dia membahas secara komprehensif penelitian sebelumnya yang dia berkaitan dengan suatu topik, dan topik ini digunakan untuk membantu orang-orang untuk memahami karya tulis ilmiah kita. Nah, jadi ada beberapa variabel atau definisi dalam karya tulis ilmiah yang mungkin agak asing bagi masyarakat umum yang kita kan farmasi, berarti mungkin orang dari ekonomi itu bingung baca kanker, ini sebenarnya penyakit apa sih? Ini sebenarnya sistem penghantaran obat itu seperti apa sih? Nah, dari variabel-variabel penting tersebut itu nanti bisa dibahas di tinjauan pustaka, karena tinjauan pustaka ini fungsinya jadi jembatan untuk sebelum orang awam atau orang yang beda jauh bidangnya dari kita membaca isi karya tulis ilmiah kita, dia harus memahami variabel-variabel penting yang mau kita bahas. Nah, contohnya bisa dilihat di judul karya tulis ilmiah yang aku tulis, kan aku mengambil ada empat variabel penting yang menurutku perlu dijelaskan. Nah, bisa dilihat kalau aku memilih yang pertama itu kanker payudara untuk dijelaskan. Kemudian ada agen kemoterapi, aku jelaskan sebagai tata laksana terapi kanker payudara karena yang mau aku highlight di bagian ini juga kemoterapinya. Kemudian epirubisin, kemudian aptamosomnya. Jadi ini tergantung dari mungkin variabel-variabel penting yang mau kalian jelaskan. Nah, apakah harus 4? Mungkin yang harus ini enggak. Jadi bisa lebih, bisa kurang juga. Nah, mungkin teknik dari tinjauan pustaka bisa kalian lihat, enggak harus pendek ini, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek juga, tergantung yang kalian inginkan atau mungkin yang kalian perlukan. Nah, apakah harus 4 juga? Enggak, bisa lebih juga dan bisa kurang juga, tergantung apakah kalian merasa dengan 4 ini kalian bisa membuat juri itu paham dengan isi karya tulis ilmiah kita, apakah juri itu bisa paham dengan variabel-variabel penting yang akan kalian jelaskan di akhir nanti. Next, kita masuk ke yakni metodologi penulisan. Nah, metodologi penulisan ini dia terdiri dari 4 juga, yakni mungkin ini biasanya ya, tadi udah aku jelaskan di awal bahwa karya tulis ilmiah ini biasanya di guideline-nya ada 4 bagian ini. Yang pertama itu ada jenis penulisan dan yang kedua ada fokus penulisan. Nah, jenis penulisan ini dia menjelaskan tipe dari karya tulis ilmiah yang akan kita buat. Dia juga menjelaskan data yang mau kita ambil itu asalnya dari mana sih. Nah, sedangkan untuk fokus penulisan ini dia membantu melimitasi karya tulis ilmiah kita agar fokus terhadap tujuannya. Nah, bisa dilihat mungkin jenis penulisan ini kan ada karya tulis ilmiah yang aku buat, kebetulan itu jenisnya deskriptif kualitatif, mungkin ada yang kuantitatif dan lain sebagainya. Dan kemudian datanya aku jelaskan dari mana, dari buku, artikel ilmiah, internet. Mungkin nggak harus dari ini karena banyak sekali metodologi penulisan yang bisa digunakan atau metodologi penelitian yang bisa digunakan. Kemudian ada fokus penulisan. Nah, tujuannya ini adalah melimitasi. Nah, ini kebetulan aku pakai karya tulis ilmiahku yang dari salah satu lomba membahas tentang penyakit kardiovaskular. Jadi mungkin apa ya, ini kan inovasiku itu berfokus untuk menyembuhkan penyakit kardiovaskular. Nah, mungkin ternyata inovasiku ini bisa dikembangkan lagi, nggak hanya penyakit kardiovaskular, mungkin bisa untuk mengatasi penyakit-penyakit lain. Nah, tapi karena karya tulis ilmiah ini terbatas, maka perlu dilimitasi sesuai dengan tujuan kita di awal, dan itu perlu difokuskan di bagian fokus penulisan. Jadi biar karya tulis ilmiah kita nggak kemana-mana dan juri juga nggak jadi bingung. Next, ada teknik pengambilan data dan informasi. Nah, teknik pengambilan data dan informasi ini merupakan sebuah teknik atau metode yang mana dia digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang akan kita selesaikan. Jadi data-data yang ada di karya tulis ilmiah kita ini, nanti masalah yang sebelumnya kita bahas nanti akan diselesaikan
lewat data-data yang kita cari. Nah, kebetulan tadi kan aku pakai metodenya ya ini studi pustaka. Jadi aku ngambil data dari buku, internet, dan lain sebagainya yang bisa kalian sesuaikan dengan metodologi penelitian yang kalian gunakan. Nah, metodologi penelitian sendiri sebenarnya itu ada banyak, cuma studi pustaka yang baca-baca paper, cuman baca-baca paper itu metode yang banyak digunakan. Nah, kalian bisa nambahin kayak eksperimen langsung, mungkin kalian pernah melakukan penelitian, terus datanya belum kalian publikasikan, nah itu nanti bisa dimasukkan ke karya tulis ilmiah. Nah, mungkin kemudian survei atau kuesioner, interview, observasi langsung, desain suatu senyawa atau selain sebagainya, kemudian simulasi. Nah, jadi aku sendiri biasanya itu pakai yang studi pustaka, terus kemudian simulasi. Aku pakai biasanya molecular jogging atau molecular dynamics. Kemudian kadang desain, tapi jarang sih untuk desainnya. Terakhir ada pengolahan data dan informasi. Nah, untuk bagian pengolahan data dan informasi ini merupakan bagian yang menjelaskan jadi tadi kan kita sebelumnya itu kita bagaimana metode yang dia gimana sih cara kita mengumpulkan datanya. Nah, yang terakhir gimana data yang sudah kita kumpulkan ini kita analisis. Nah, ada mungkin kalau studi pustaka itu dengan membandingkan atau meninjau literatur itu tadi. Mungkin kalau analisis contoh ya, mungkin datanya dapat dari simulasi, kalian nanti bisa gunakan analisis statistika. Nah, itu nanti bisa dijelaskan di sini metode yang kalian gunakan. Nah, itu aja dari bab 3, kita lanjut masuk ke bab 4. Nah, bab 4 ini atau pembahasan ini merupakan inti dari karya tulis ilmiah. Jadi semua dari awal sampai yang ketiga itu merupakan preview, dan yang keempat ini tadi merupakan inti karya tulis ilmiah yang tujuannya adalah menjawab rumusan masalah yang sudah kalian buat dan menyimpulkannya di akhir karya tulis ilmiah nanti. Nah, pembahasan ini sebenarnya cuma terdiri dari 2 bagian, cuman ini memakan bagian atau proporsi dari karya tulis ilmiah itu paling besar. Biasanya bisa sampai belasan halaman dan bisa dibagi lagi dari analisis permasalahan, bisa jadi beberapa subbab, solusi permasalahan juga jadi beberapa subbab. Nah, analisis permasalahan kita mulai. Nah, sebenarnya analisis permasalahan ini tujuannya adalah bagian yang menganalisis permasalahan yang sudah kita jelaskan dari di latar belakang, namun lebih komprehensif dan lebih spesifik. Jadi mungkin langsung aja ke teknisnya ya. Jadi beberapa cara yang aku gunakan untuk membuat dari analisis permasalahan itu adalah aku yang pertama mendeskripsikan problem yang akan kita teliti atau akan kita selesaikan dengan ide kita. Nah, contoh tadi ada tema SDGs, terus ngambil subtemanya kesehatan. Nah, masalah yang aku angkat itu sebenarnya kasus kanker payudara yang cukup berbahaya dan tinggi jumlahnya di Indonesia. Nah, kemudian aku mendeskripsikan masalah ini dengan contoh ya, metode deskripsi itu banyak sekali, cuman yang paling aku suka ya ini 5W1H. Nah, 5W1H ini nanti akan memberikan sedikit insight soal masalah yang kalian nanti akan bahas. Nah, dari 5W1H ini sebenarnya nggak cuma ini doang, tapi nanti kalian bisa lebih kembangkan lagi. Karena contoh ya, dari pertanyaan aku ambil kapan kanker payudara menyerang seseorang individu dan menjadi berbahaya. Nah, itu nanti di situ mungkin dari variabel dari salah satu pertanyaan itu kalian nanti bisa membahas patofisiologi kanker, kemudian bisa membahas dampaknya atau mungkin prosesi pengobatannya. Nah, itu nanti bisa dijelaskan di analisis permasalahan. Kemudian yang kedua, setelah aku mendeskripsikan masalah dari karya tulis ilmiah yang akan aku selesaikan, yakni aku mendeskripsikan spesifikasi dari masalah tadi. Nah, contoh ya tadi kan masalahnya kasus kanker payudara yang cukup berbahaya dan tinggi jumlahnya. Nah, cukup berbahaya yang di sini aku highlight kadang itu karena apa? Itu pasti banyak sekali variabel-variabel yang menyebabkan suatu masalah itu terjadi. Nah, dari variabel-variabel ini kita bisa ambil beberapa, salah satu atau mungkin kalau mungkin semuanya, tapi itu jarang sih. Nah, itu kita ambil beberapa itu yang mau kita selesaikan. Jadi kita nggak bisa ide kita itu
langsung menyelesaikan kasus kanker payudara menjadi yang cukup berbahaya dan tinggi jumlahnya di Indonesia. Nah, itu kita nggak bisa menyelesaikan itu, cuman kita bisa menyelesaikan spesifikasi-spesifikasi atau variabel lain yang mempengaruhi adanya masalah ini. Nah, contoh yang tadi aku angkat dari ideku tadi adalah pengobatan yang kompleks, kemudian pengobatan juga menimbulkan efek samping yang lain. Nah, itu aku ambil, kemudian nanti aku jelaskan di bagian analisis permasalahan secara komprehensif, disertai dengan data yang mungkin kalau kalian suka datanya dari jurnal, systematic review, tapi kalau nggak menutup kemungkinan juga datanya juga berasal dari organisasi tertentu, atau kayak mungkin berita juga bisa, pendapat ahli juga bisa. Yang penting jangan ambil dari sumber yang dia kurang terpercaya seperti blog, kemudian media sosial dan lain sebagainya. Nah, setelah aku mendeskripsikan spesifikasi ini, nah tadi kan aku udah melihat ini terus aku pilih. Nah, kemudian aku memverifikasi masalah ini sebenarnya benar nggak sih? Kan tadi contohnya ya, aku mendapatkan data pengobatan juga menimbulkan efek samping yang lain itu cuma baca-baca dari jurnal, dari satu jurnal. Nah, kemudian aku verifikasi lagi, apakah ada sih jurnal lain atau systematic review yang dia memverifikasi bahwa benar loh sebenarnya pengobatan kanker payudara itu menimbulkan efek samping yang lain, yakni penyakit kardiovaskuler. Nah, itu perlu diverifikasi lagi. Nah, kemudian yang terakhir dari semuanya, ketika aku sudah selesai menganalisis permasalahannya, aku menganalisis apa sih yang dibutuhkan untuk menyelesaikan beberapa tadi variabel yang dia merupakan turunan dari permasalahan ini. Nah, ini ditulis di akhir bagian analisis permasalahan. Oleh karena itu, pasti itu biasanya diperlukan sebuah teknologi atau sebuah apa untuk menyelesaikan masalah lalala. Nah, kayak gitu. Nah, dan trik untuk membuat analisis permasalahan. Nah, biasanya itu bagian ini dia ada, karena bagiannya ini kan sangat panjang ya. Biasanya itu kalau aku pribadi itu 3-5 halaman, bisa lebih bahkan. Nah, jadi aku biasanya membagi analisis permasalahan ini jadi beberapa subbab. Nah, mungkin nanti kalian bisa lihat subbabnya itu bentuknya kayak gimana. Terus kemudian yang kedua, bagian ini seperti piramida terbalik. Jadi kalian itu nanti menjelaskannya dari yang paling umum, spesifik sampai terakhir, yakni apa sih sebenarnya yang perlu sebenarnya yang perlu kita butuhkan di sini yang berkaitan dengan ide kalian. Nah, untuk contohnya bisa aku tunjukin di slide PowerPoint-nya, mulai dari tujuan ketiga SDGs, kemudian permasalahan kanker payudara yang tinggi, pengobatan yang tidak spesifik, kemudian aku membahas pengobatan yang resisten. Nah, itu semakin lama dari analisis permasalahan itu semakin dia semakin spesifik dan semakin menyempit. Terus terakhir nanti langsung ditunjukin apa sih yang diperlukan. Nah, terus yang ketiga itu jangan hanya menggunakan opini kalian, karena namanya juga karya tulis ilmiah, walaupun diberikan latar belakang, itu gunakan data yang aktual, relevan, dan terkini. Jadi kalian kalau esai, contoh ya, menulis esai itu biasanya kita isinya 50% opini yang didukung dengan data. Jadi 50% opini, 50% data. Cuman di karya tulis ilmiah ini sebisanya itu 100% dari karya tulis ilmiah itu dia berasal dari atau ada buktinya. Nah, tapi biasanya nggak bisa 100% sih, mungkin 80% sampai 90% didukung dengan data yang ada, itu udah bagus. Nah, ini beberapa analisis permasalahan dari karya tulis yang ilmiah yang pernah aku buat. Nah, ini jadi analisis permasalahan, kemudian aku membaginya menjadi subbab. Aku membahas kasus kanker payudara dulu, kemudian nanti aku membahas kemoterapinya, sebagainya, tergantung kalian. Yang penting nanti yang seperti yang udah aku jelaskan tadi, ya ini bentuknya seperti piramida terbalik, makin spesifik. Selanjutnya ada solusi permasalahan. Nah, ini kalau tadi kita membahas analisis permasalahannya, kita menunjukkan, tadi kan di akhir udah menunjukkan, oleh karena itu kita memerlukan, nah itu nanti solusinya itu berkaitan dengan ide kita yang ada di solusi permasalahan tadi. Nah, jadi bagian solusi permasalahan ini dia merupakan pembahasan komprehensif tentang ide atau analisis dari permasalahan yang kita
kita tawarkan di awal dari karya tulis ilmiah. Nah, bagian ini dia harus mampu menjawab dari rumusan masalah. Nah, ini yang paling wajib. Dan yang ketiga yakni hasil yang ditunjukkan itu menggunakan metode. Jadi data-data yang kita peroleh, kita tunjukkan idenya ini sesuai dengan data yang kita dapatkan dari studi pustaka kita atau mungkin wawancara kita atau mungkin simulasi kita. Nah, bisa dilihat ini berkaitan dengan rumusan masalah. Oh ya, tadi kan aku mengambil rumusan masalah itu, apakah inovasiku ini berpotensi dikembangkan menjadi inovasi mutakhir agen kemoterapi pada kanker payudara. Nah, dari pertanyaan ini aku bahas secara komprehensif, bisa jadi 2 sampai 3 halaman. Nah, terus habisnya aku tambahkan juga gambar-gambar. Nah, kenapa perlu ditambahkan gambar-gambar kalau dari aku pribadi? Karena sering ya karya tulis ilmiah itu nggak cuma karya tulis ilmiah farmasi doang, nggak cuma karya tulis ilmiah kesehatan doang, cuman karya tulis ilmiah ini benar-benar umum, jadi pesertanya juga ada dari teknik, ada yang dari sosial humaniora, sehingga jurinya juga bermacam-macam. Nah, gimana cara kita membuat juri itu paham dengan apa yang kita bahas? Tadi kita udah menggunakan tulisan pustaka, variabel-variabelnya, kemudian penjelasannya pun nggak hanya sedikit, jadi kayak kalau sedikit tuh juri jadi berimajinasi secara liar tentang inovasi kita. Jadi lebih baik kita gunakan media-media kayak gambar atau mungkin video, nggak bisa ya kalau di karya tulis, mungkin gambar atau mungkin data atau metode. Nah, itu nanti kita tunjukkan agar juri bisa menginterpretasikannya di dalam otak itu lebih mudah. Nah, kemudian ini tadi rumusan masalah mungkin yang kedua. Yang kedua tadi, gimana sih caranya formulasikan inovasiku? Nah, itu tadi aku bahas secara komprehensif, bisa jadi 2-3 halaman. Kemudian aku tambahkan gambar di karya tulis ilmiahnya biar paham langkah kerjanya kayak gimana. Oh iya, biasanya kan karya tulis ilmiah yang ada di lomba itu dia terbatas. Jadi halamannya itu kadang cuma dibatasi maksimal 20 halaman tanpa daftar pustaka, atau mungkin berapa ya, 25 atau 30, mungkin 30 halaman. Nah, biasanya itu kalau dari aku pribadi, aku kurang untuk membahas karya tulisnya dengan batasan halaman tersebut. Aku perlu masukin gambar juga kan, jadi tulisannya ini jadi semakin penuh. Nah, untuk mengakali itu, biasanya aku gambar-gambarnya ini aku taruh di bagian lampiran. Jadi setelah daftar pustaka itu ada lampiran. Nah, biasanya di bagian ini, contoh ya, formulasi inovasi ini ditujukan pada lampiran 5. Nah, nanti pasti juri bakal notice di lampiran 5, terus dibuka, terus oh kayak gini. Nah, selain itu bisa mengoptimalkan jumlah halaman dari karya tulis ilmiah kita, itu bisa membantu mengefisiensi kata yang kita gunakan, karena dengan gambar itu lebih mudah ditangkap oleh dewan juri. Nah, terakhir bab 5, kesimpulan dan rekomendasi. Nah, ini biasanya ada 2, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, dari kesimpulan itu sendiri, dia merupakan jawaban dari rumusan masalah. Kan rumusan masalah, tujuan itu kan ada sama-sama 3 ya. Nah, ini jumlahnya itu pasti sama dari kesimpulan ini. Kita lihat, nah, kesimpulan ada 3, dari urutannya sama, menjawab pertanyaannya juga sama. Nah, itu dari kesimpulannya kita. Terus terakhir, saran. Nah, tadi kan di awal udah aku tunjukin bahwa karya tulis ilmiah ini sifatnya nantinya digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain untuk dikembangkan menjadi inovasi yang mungkin yang lebih mutakhir. Nah, jadi bagian saran ini penting bagi kalian untuk menunjukkan mungkin ke akademik atau ke peneliti lain atau ke pemerintah dan lain sebagainya bahwa ini bisa dikembangkan lebih lagi. Nah, sarannya, nah contohnya kayak gitu. Nah, mungkin bisa kalian juga saran untuk pemerintah, saran untuk akademisi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mungkin langkah untuk membuat karya tulis ilmiah, aku jelasin di sini secara umum aja, karena tiap orang itu punya langkah-langkah dalam membuat karya tulis ilmiah itu berbeda. Jadi kayak mungkin ada yang benar-benar dari awal nyari
permasalahannya dulu dibikin atau dibahas permasalahannya secara komprehensif. Mungkin ada yang tiba-tiba langsung, oh permasalahannya ini kita langsung bikin metode dan lain sebagainya. Nah, aku tunjukin secara umum aja, yakni yang pertama kita identifikasi masalah dari penelitian yang mungkin akan kita buat, yakni dari karya tulis ilmiah yang kita buat. Nah, tadi kan, apakah masalah ini benar-benar urgent, apa saja variabel yang mempengaruhi masalah ini, dan apakah kita bisa menyelesaikan seluruh variabel yang berkaitan dengan masalah tersebut atau cuma beberapa. Nggak apa-apa cuma beberapa, karena menyelesaikan masalah secara keseluruhan dengan satu inovasi itu sangat sulit. Nah, setelah mendapatkan masalah atau rumusan masalah yang mau kita bahas, kita melakukan studi pustaka. Nah, setelah kita mendapatkan masalah itu, kita verifikasi lagi apakah benar sih masalahnya seperti ini. Oh, ternyata benar. Atau ternyata kita mendapatkan insight baru. Kayak, oh ternyata, contoh ya, tadi karya tulis ilmiahku tentang kanker payudara, ternyata nggak cuma pengobatannya aja yang bermasalah, ternyata deteksi kanker payudara di Indonesia itu bermasalah. Cuman kita pengen lebih fokus ke pengobatannya dulu. Nah, terus kemudian setelah kita melakukan studi pustaka dan mengetahui nih masalah yang mau kita selesaikan itu kayak gimana, kita mendeskripsikan atau membuat tujuan penelitian kita ini detail. Contoh yang tadi itu nulisin fokus penelitian. Nah, ini salah satu fungsinya tadi juga bikin kalian itu nggak kemana-mana dan kalian itu tetap fokus menyelesaikan masalah di latar belakang atau identifikasi rumusan masalah tadi yang sudah kalian tulis. Nah, kalian tulis tujuannya, terus dan kalian buat metode gimana sih cara menyelesaikan masalah tadi yang sudah kalian bahas. Kemudian setelah metodenya jadi, kalian mulai eksekusi metode itu, kalian ambil datanya, kemudian setelah itu dianalisis, kemudian diinterpretasikan datanya. Nah, setelah dapat datanya udah diinterpretasi, udah ditulis, kalian tulis pembahasan karya tulis ilmiah. Nah, setelah semuanya jadi, nah itu jangan langsung selesai. Jadi kalian tuh dievaluasi atau dibaca berkali-kali. Nah, biasanya itu kayak udah jadi dulu, terus teman kalian, atau kan biasanya ini kan satu tim ya, kan ada 3 orang mungkin, atau 4-5 orang, nah 1 orang baca sendiri, terus kayak mengkoreksi bagian mana aja yang perlu dibenahi, terus kemudian teman kalian sendiri juga mengoreksi bagian mana sih kira-kira yang perlu, terus kemudian disatuin, kemudian dibenahin terus sampai akhirnya nanti kalian kalau udah merasa karya tulis ilmiah kalian sempurna, bisa kalian lanjutkan dengan pengumpulan. Nah, apa sih yang kalian perlukan atau sifat yang kalian perlukan atau pemikiran yang bisa digunakan dalam menyusun karya ilmiah. Nah, jadi yang pertama itu adalah jujur. Jadi di sini kan ada studi pustaka, kemudian ada analisis permasalahan. Apabila kalian menemukan bahwa dari hasil studi pustaka itu yang kalian dapatkan itu tidak sesuai dengan apa tebakan kalian atau apa yang kalian kira-kira, jadi tetap disampaikan. Jangan sampai kalian memanipulasi, karena orang atau yang menjuri itu dia pasti kadang mengetahui ini sebenarnya nggak kayak gini, ada masalah lain kayak gini. Nah, jadi yang pertama itu yang harus kalian miliki itu adalah kejujuran. Jadi harus kalian sampaikan apa adanya. Kemudian yang kedua, open minded. Nah, kadang kalian susah, kadang itu bikin karya tulis ilmiah, apalagi kalau kalian dalam satu tim itu lintas jurusan, ada yang dari sosial humaniora, ada yang dari teknik. Nah, kalian kayak susah menerima inovasi yang mereka bikin. Contoh dari sosial humaniora, dia pengen berinovasi soal pendekatan masyarakat, kayak terus kalian yang dari farmasi kayak mikir, emang ini penting ya, kayaknya nggak terlalu penting. Nah, mungkin kalian bisa lebih open minded, karena suatu masalah itu tidak hanya perlu diselesaikan dari satu sudut pandang keilmuan, tapi perlu diselesaikan secara menyeluruh dari seluruh sudut pandang keilmuan. Contohnya kanker payudara, mungkin dari pendekatan sosial humanioranya, gimana masyarakat agar mau melakukan deteksi dan pengobatan, lain sebagainya.
dan rasional. Dari data-datanya kalian simpulkan sendiri, karena kadang perlu ada opini yang digunakan di dalam karya tulis ilmiah. Kalian bisa contohnya ya kayak mungkin kalian udah bikin ide, terus kalian beropini nih, kira-kira idenya ini menurutku bisa diaktualisasikan di dalam masyarakat itu sekitar 20 tahun lagi. Nah, dari hal itu sebenarnya opini, cuman kalian itu kan udah belajar soal gimana pengembangan obat dan lain sebagainya, jadi bisa opini kalian itu termasuk yang nanti bisa kalian cari data-data lainnya, kemudian didukung opini tersebut. Terus berpikir kritis. Jadi dari masalah tadi, contoh ya, kita udah dapat masalahnya dan sudah kalian deskripsikan. Nah, nanti kalian harus berpikir kritis. Contoh tadi kalau soal masalah deteksi kanker payudara, apakah benar deteksi kanker payudara ini sudah akurat atau masalah lain. Jadi yang penting kalian harus kritis, kalian ya itulah intinya dari berpikir kritis. Ini yang terakhir ini adalah skeptis. Jadi gimana skeptis? Jadi kalian meragukan. Jadi kalau sebuah pendapat yang dia dikemukakan oleh seseorang, kalian itu harus skeptis atau ragu-ragu. Jadi sampai kalian menemukan data ilmiah yang mendukung. Contoh, teman kalian nih tiba-tiba beropini, di Indonesia itu kasus kanker prostat itu tinggi loh. Kayak kalian harus ragu-ragu. Jadi kalian harus ragu, terus kalian buktikan sendiri apakah benar sesuai dengan data yang kalian cari, apakah benar pendapat itu tadi. Nah, terus terakhir aku nggak bisa ngasih kata emosional karena kalian harus menemukan alasan kalian sendiri untuk menulis. Jadi yang penting kalian punya alasan untuk menulis dan kalian menikmati proses kalian itu untuk menulis. Jadi good luck buat menulisnya. Semoga mungkin kita bisa bertemu di sebuah kompetisi. Thank you. Gimana teman-teman yang udah nonton videonya? Berarti teman-teman sekarang udah dapat gambaran ya apa itu karya tulis ilmiah dan gimana sih gambaran dari lomba karya tulis ilmiah itu sendiri. So, untuk teman-teman yang udah passion di bidang karya tulis ilmiah atau yang mulai tertarik, yuk kita sama-sama belajar dan tetap semangat dalam menulis karya tulis ilmiah. Dan aku di sini Ayu, staf DKP undur diri dulu. Terima kasih teman-teman untuk yang nonton. Jangan lupa untuk nonton sesi roleplay kefarmasian yang lain. Ada sesi debat, ada sesi konseling, ada sesi-sesi yang lainnya yang pasti keren banget. So tetap tonton semuanya dan stay tune di konten BMKM Eva. Aku Ayu undur diri dan bye!